Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat-sehat selalu ya. Selalu sehat, selalu ceria, dan selalu bahagia tentunya. Tidak lupa setiap kalinya Bu Ani ingatkan untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan ya, dengan cara rajin cuci tangan dan juga selalu mengenakan masker saat bepergian gitu. Selain itu, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk mandi dan sarapan terlebih dahulu supaya badannya kuat dan sehat. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih di tema 1 ya, subtema 3 pada pembelajaran 2. Nah, pada pembelajaran 2 ini kita akan membahas tentang pembuatan gerabah dan juga macam-macam kelainan yang ada pada tulang atau alat gerak pasif kita. Nah, coba kita lihat gerabah. Apa yang kalian ketahui tentang gerabah? Iya betul sekali. Jadi gerabah itu adalah sebuah perkakas atau peralatan rumah tangga yang terbuat dari tanah liat. Iya. Dan pusat gerabah ada di Madura. Iya. Dan hari ini Lani akan berjalan-jalan ke pusat pembuatan gerabah di Madura. Nah, pada perjalanannya, Lani sangat mengagumi suguhan keindahan alam, keindahan lingkungan yang berada pada perjalanannya menuju ke tempat pembuatan pusat gerabah di Madura. Lani sangat bersyukur bisa menikmati keindahan alam ciptaan Allah. Nah, sesampainya di sana, Lani mulailah memilih gerabah yang akan dibeli. Lani bersama ibunya sudah memilih-milih di sana. Kemudian Ibu Lani mengajak Lani ke belakang rumah pengrajin. Nah, di sana adalah tempat memproduksi berbagai macam gerabah. Dan di sana banyak juga pengrajin yang sedang bekerja. Semua pengrajin memiliki pembagian tugas masing-masing. Nah, selain itu ada juga alat-alat yang digunakan dalam membuat gerabah itu sendiri. Di antaranya ada panombuk. Apa itu panombuk? Panombuk adalah panombuk itu berupa bulatan yang bertangkai yang digunakan untuk membentuk bagian dalam dari gerabah yang akan dibuat. Yang kedua ada panempa. Panempa atau penempa. Nah, penempa ini digunakan untuk membentuk atau penghalus bagian luar berupa sekeping papan. Nah, jadi panempa ini adalah sekeping papan yang berguna untuk penghalus bagian luar. Nah, yang ketiga ada pangorek atau pengerok. Sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam dari gerabah. Yang keempat, panyabungan. Itu berupa wadah air, bisa ember ya, bisa ember yang airnya itu digunakan untuk menetesi gerabah dengan secarik kain agar mudah dihaluskan. Yang ketiga, panglet, secarik kain yang digunakan untuk membentuk bibir gerabah. Yang keenam, pangajakan atau sejenis nyiru untuk ayakan pasir, seperti ayak-ayak yang digunakan untuk mengayak tepung ya, sejenis itu. Yang ketujuh, pengabuhan atau tempat abu. Yang kedelapan, panompal, alat menyisihkan abu, alat yang digunakan untuk menyisihkan abu dari bekas pembakaran gerabah. Ada juga werkower, adalah apa itu werkower? Galah berujung kawat yang melengkung. Kalau bisa dilihat itu semacam seperti kancing pada jendela. Yang ke-10, pamatong, sejenis pisau atau kawat
yang berguna sebagai pemotong tanah liat. Dan yang ke-11 adalah pungku. Pungku itu seperti tungku atau seperti pawon kalau dalam bahasa Jawanya, yang digunakan untuk membakar gerabah. Nah, itu adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat gerabah. Adapun prosesnya sudah ada di buku kalian, bisa dibaca sendiri ya prosesnya pembuatan gerabahnya. Nah, sekarang tiba-tiba melihat para pengrajin begitu bersemangat dan begitu menekuni kegiatan membuat gerabah itu, membuat Lani kemudian ingin membuat gerabah juga. Nah, kemudian Lani berkata pada ibunya, "Bu, bolehkah saya mencoba membentuk gerabah?" Pinta Lani kepada salah satu pengrajin yang ada di sana. Dan ternyata Ibu Lani mulai menggoda Lani. "Memangnya kamu bisa, Lani?" "Ah, Ibu, semuanya kan perlu dicoba. Soal hasilnya dipikir belakangan," canda Lani. Kemudian setelah itu Lani berbincang-bincang kepada ibu-ibu pengrajin gerabah di sana. Nah, setelah berkali-kali Lani mencoba, ternyata Lani masih gagal mencoba untuk membuat gerabah yang bagus. Kemudian ibu-ibu pengrajin di sana memberitahu kenapa Lani bisa gagal. Nah, Lani, tahukah kamu penyebab kamu gagal membuat gerabah yang bagus? Ya karena tangan dan kakimu kurang terampil. Pergelangan tangan dan jarimu masih terlalu kaku dalam membentuk gerabah. Adapun kakimu kurang kuat dalam memutar alatnya, jelas pengrajin. "Oh, begitu ya, Pak. Ternyata ada pengaruhnya juga ya kemampuan dalam keterampilan tulang dan otot untuk menghasilkan gerabah dengan bentuk yang bagus," kata Lani. "Oh, betul sekali, Lani. Dalam setiap bidang diperlukan kemampuan dan keterampilan. Misalnya, pengrajin yang terampil akan dapat menghasilkan gerabah yang berkualitas dan bernilai seni yang tinggi. Petani yang terampil akan mendapatkan atau menghasilkan panenan yang melimpah. Atlet yang terampil akan terus berprestasi," jelas Ibu Lani. Lani juga perlu diingat bahwa setiap gerakan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan harus kita lakukan dengan benar agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada organ gerak kita. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja organ gerak tubuh kita. Tubuh kita tidak boleh terlalu dipaksakan untuk bekerja sepanjang waktu. Ada kalanya tubuh kita, terutama organ gerak, juga memerlukan waktu untuk istirahat. Nah, saatnya bekerja, kita ya harus bekerja dengan benar. Pada saat istirahat, kita juga harus istirahat pula dengan benar. "Iya, Pak, baiklah." Nah, setelah itu, ibu pengrajin yang baik hati itu memperlihatkan Lani bagaimana cara ia membuat gerabah menjadi bagus dan cantik. Nah, ada beberapa proses-prosesnya, di antaranya ini sudah ada di gambar ya, ada pembakaran, ada pewarnaan, ada penghalusan pada bibir seperti yang sudah Bu Ani jelaskan tadi. Nah, sekarang coba kita lihat atau kita amati gambar ini. Apa yang kamu tangkap dari gambar ini? Nah, iya betul sekali. Badan pengrajin tua itu sudah mulai membungkuk. Itu artinya
pengrajin gerabah tersebut sudah eh, pengrajin gerabah tersebut memiliki kelainan pada tulangnya. Nah, tulangnya membungkuk ke depan. Nah, mari kita bahas tentang kelainan-kelainan yang terjadi pada tulang. Nah, coba kita lihat di sini ada tulang yang sehat, healthy, itu di bagian kiri. Itu adalah tulang yang sehat. Yang kedua ada kifosis, tulang yang melengkung kemana itu anak-anak? Tulang yang melengkung ke depan ya, itu membungkuk ya, kifosis itu. Yang ada juga lordosis dan ada juga skoliosis. Nah, kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan kifosis? Kifosis adalah kelainan di lengkungan tulang belakang yang membuat punggung bagian atas terlihat membulat atau bengkok tidak normal. Kalau bahasa mudahnya itu adalah bungkuk. Nah, faktor penyebab kifosis diantaranya adalah sikap duduk yang membungkuk, faktor genetik atau keturunan, dan yang ketiga adalah biasanya menyerang lansia dan wanita. Oke, oleh sebab itu anak-anak, kalian duduknya yang benar ya, supaya tidak terjadi kelainan kifosis atau pembungkukan pada tulang belakang. Yang kedua, lordosis. Lordosis adalah kondisi tulang punggung bagian bawah atau lumbal melengkung ke dalam secara berlebihan. Ini kalau dilihat ini bahasa kita ini seperti ndekek ya anak-anak ya. Jadi tulang punggung yang bagian bawah ini melengkung ke depan secara berlebihan. Ini terjadi juga karena posisi duduk yang salah ya. Oleh sebab itu kita harus duduk dengan posisi yang benar. Yang kedua, osteoporosis atau pengeroposan tulang. Yang ketiga, kehamilan. Kenapa kehamilan bisa memicu terjadinya lordosis? Iya, karena pada kehamilan itu tentu saja tubuh bagian perut akan membesar sehingga tentu saja akan membuat tulang bagian belakang melengkung ke depan. Nah, itu adalah penyebab dari lordosis juga ya, tapi tenang saja karena selama hamil saja dan setelah hamil kan perutnya sudah tidak besar lagi sehingga bisa kembali normal. Yang ketiga, skoliosis. Apa yang dimaksud dengan skoliosis? Skoliosis adalah kondisi di mana tulang belakang melengkung seperti huruf C atau S. Nah, skoliosis ini lebih sering ditemukan pada anak-anak sebelum masa pubertas, yaitu sekitar usia 10 sampai 15 tahun. Nah, anak-anak, ini yang terjadi di usia-usia kalian ya. Jadi anak-anak kalau menulis itu badannya jangan dibengkok-bengkokkan ya. Karena kalau badannya dibengkokkan atau menulisnya bengkak-bengkok nanti terjadi kelainan tulang ya. Tuh kan, coba dilihat penyebab skoliosis apa? Posisi duduk yang membengkok. Jadi mulai sekarang kita harus duduk yang benar ya. Makanya dari kelas 1 itu sudah dijelaskan bagaimana cara duduk yang benar. Bahkan mungkin sebelum kelas 1 pun sudah dijelaskan ya bagaimana cara duduk yang benar. Karena memang skoliosis ini terjadi pada anak-anak yang di usia-usia sekolah ya. Jadi makanya duduk yang benar ketika menulis dan membaca. Ini apa ya, yang paling tepat ini ketika menulis ya. Jadi kalau kalian menulis itu harus duduk dengan posisi tegak dan yang benar-benar tidak menyakiti tulang kalian ya. Yang kedua, penyebabnya adalah cedera tulang belakang dan yang ketiga adalah gangguan saraf otot. Osteoporosis. Nah, kalau osteoporosis ini adalah berkurangnya kepadatan tulang ya. Hal ini menyebabkan tulang menjadi keropos dan mudah patah. Kelainan ini ditandai dengan nyeri pada punggung dan postur badan yang membungkuk. Jadi kalau osteoporosis ini biasanya terjadi pada wanita tua yang
sudah menopause atau sudah tidak haid, sehingga kepadatan tulangnya sudah mulai menurun. Itu disebabkan karena berkurangnya hormon ya. Kemudian selain itu juga hal ini terjadi pada lansia yang tadi ya, karena kepadatan tulangnya yang sudah mulai menurun sehingga terjadi keropos dan mudah patah. Coba kita lihat di situ. Ini yang bagian digambar bagian bawah itu untuk yang normal bone atau tulang normal itu dia masih utuh ya, masih tertutup-tutup, sedangkan yang osteoporosis dia sudah mulai kepadatannya sudah mulai menurun. Nah, sudah mulai keropos-keropos, sehingga makanya sering terjadi kenapa orang-orang yang sudah tua sudah mulai tulangnya linu, pegel, itu kan karena kelainan osteoporosis ini. Nah, salah satu pencegahannya adalah dengan berolahraga secara teratur dan mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin D dan kalsium. Bisa juga meminum susu-susu yang ada di iklan itu juga bisa ya anak-anak. Yang selanjutnya adalah fraktura atau patah tulang. Nah, fraktura atau patah tulang ini adalah kondisi ketika tulang patah sehingga posisi atau bentuknya berubah. Dan hal ini terjadi karena terjatuh atau kecelakaan. Nah, fraktura juga ada dua macam ya anak-anak. Ada fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Di situ fraktura tertutup itu adalah ketika tulang di dalam tulang kita patah, akan tetapi tidak sampai pada daging atau kulit kita. Tertutup, jadi dalamnya saja yang luka. Sedangkan di bagian luar, di bagian daging dan kulitnya itu masih tidak apa-apa. Sedangkan yang fraktur terbuka adalah tulang patah di bagian dalam, kemudian yang bagian luarnya juga sudah mulai kelihatan. Jadi tulangnya itu terlihat dari luar. Jadi patahnya itu benar-benar mengerikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Yang selanjutnya adalah fisura atau retak tulang. Nah, fisura ini hampir sama dengan fraktura ya, tapi di sini juga dia hanya retak saja. Maksudnya tidak patah seperti yang fraktura tadi. Fisura merupakan fraktur yang disebabkan oleh cedera tunggal hebat atau oleh cedera yang secara terus-menerus dan cukup lama. Fisura ini dapat diperbaiki karena periosteum akan membentuk kalus atau sambungan. Jadi secara alamiah sendiri dia bisa membentuk sambungan sendiri. Nah, kesimpulannya anak-anak, manusia dapat memanfaatkan lingkungan. Salah satunya adalah memanfaatkan tanah liat sebagai bahan dasar membuat gerabah. Dan yang kedua, berbagai macam kelainan tulang yang terjadi pada manusia dan berbagai penyebabnya adalah karena kesalahan posisi duduk saat melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan posisi badan kita saat duduk ya anak-anak, dan jangan lupa untuk tetap berolahraga dan makan makanan yang sehat. Cukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D dengan mengkonsumsi susu bisa atau biji-bijian ya. Jadi itulah kesimpulan pada hari ini. Oke. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan Bu Ani akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.